Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat siang semuanya. How are you today? I hope you are well and happy. Terima kasih untuk yang udah ngerjain PTS, kuis 1 dan tugas satunya. Ditunggu bagi yang belum mengerjakannya, semangat yang belum ngerjain ya. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang announcement. Apakah kalian udah tahu announcement itu apa? Jadi announcement itu is spoken or written statement that tells people, whether public, community, or limited to people of certain institution, about something. Jadi pengumuman adalah pernyataan lisan atau tertulis yang memberitahukan kepada orang-orang, baik masyarakat umum atau dari lembaga tertentu tentang sesuatu. Nah, tujuan dari pengumuman itu adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau lembaga. Nah, dalam announcement itu terdapat generic structure atau struktur umum. Yang pertama, menyatakan tujuan. Jadi dalam pengumuman itu kita harus tahu tujuan kita itu apa. Misalnya teks yang berisi acara apa yang akan diadakannya. Yang kedua, menyatakan hari dan tanggal dan waktu. Dalam pengumuman juga kita harus memberikan tanggal, hari, dan waktu yang terdapat di pengumuman tersebut. Yang ketiga, menyatakan tempat. Kita juga harus menyatakan tempat. Karena kalau misalkan kita nggak ngasih tahu tempat, hari, tanggal, sama waktunya, orang akan bingung. Nah, yang terakhir, menginformasikan pengirim. Jadi kita itu harus memberikan informasi kita sebagai pengirim agar orang yang diberi pengumuman itu tidak bingung. Ini pengumuman dari siapa ya? Kalau misalkan kita memberikan informasi kita, otomatis orang tersebut tahu bahwa kita yang mengirim. Nah, dalam pengumuman juga itu kita menggunakan simple future tense sama simple present tense. Nah, untuk simple present tense itu kita pernah bahas waktu itu ya di pertemuan sebelumnya. Jadi menggunakan verb 1. Nah, untuk simple future tense itu rumusnya subject plus will atau shall, terus verb 1 dan objek. Nah, dan ada lagi rumusnya subject, be, going to, verb 1 dan objek. Jadi perbedaan penggunaan rumusnya itu gini. Jadi kalau misalkan menggunakan will itu untuk mengajukan permohonan atau permintaan, untuk menunjukkan keinginan atau ketidakinginan, dan juga untuk membuat janji atau untuk menunjukkan fakta umum. Sedangkan jika menggunakan going to itu untuk menunjukkan niat atau tujuan. Yang keduanya untuk membicarakan kejadian yang akan segera terjadi. Dan yang terakhir untuk membicarakan rencana yang telah dibuat. Jadi itu ya teman-teman perbedaannya dalam penggunaan simple future tense menggunakan will dan going to. Jelaskan ya, kalau misalkan ada yang gak ngerti boleh chat ibu. Nah, dalam pengumuman juga terdapat jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama ada komersial atau iklan. Misalnya iklan di radio, di televisi, di surat kabar, majalah, atau toko. Kan kalian juga suka lihat meren ya, kayak iklan di radio itu ada gitu. Di televisi gitu kan, kayak pengumuman dicari orang hilang gitu kan, bisa jadi ya di TV, di surat kabar kayak gitu. Nah, yang kedua, jenis yang kedua itu non komersial atau bukan iklan. Misalnya pelayanan publik, sekolah atau pendidikan, dan pengumuman bisnis itu tidak iklan, bukan iklan gitu, bukan termasuk iklan. Nah, yang terakhir itu ada personal atau pribadi, seperti pengumuman pernikahan, pengumuman kelahiran, dan pengumuman kematian. Karena pengumuman pernikahan itu kan kita nggak umum gitu ya, secara pribadi, karena kan nggak semua orang tahu kita gitu. Maka kalau kayak pengumuman pribadi itu ya orang-orang yang kita kenal aja. Nah, ada juga tujuan lain dari pengumuman itu. Yang pertama, to sell something itu untuk menjual sesuatu.
Yang kedua, to campaign against for something, untuk berkampanye melawan sesuatu. Yang ketiganya, to invite people to events, untuk mengundang orang ke acara. Dan yang terakhir, to ask people to do something, untuk meminta orang melakukan sesuatu. Jadi tujuan dari pengumuman itu ada banyak ya, dan intinya itu untuk memberikan informasi kepada orang. Ngerti nggak kalian? Cukup sekian ya untuk hari ini. Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Nanti akan ada tugas yang diupload di Google Classroom, yaitu tugas kedua, dan Ibu harapkan semuanya mengerjakan ya, dan mengumpulkan. Jika ada yang berkendala boleh dihubungi, boleh bilang apapun kendalanya, pasti dibantu kalau bisa. Sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting ya. Semangat terus guys.